CCC pada tanggal 7 mengumumkan penambahan 3 kasus COVID-19 di Taiwan, semuanya berasal dari luar negeri. Jumlah kasus positif saat ini 376 kasus dan 61 orang dinyatakan sembuh dan dibebaskan dari karantina. Penelitian terbaru menunjukkan virus corona dapat bertahan hidup di atas permukaan koin, kaca, meja, dan kayu yang licin selama 4 jam hingga 1 minggu. Karena itu, pakar mengingatkan untuk selalu mencuci tangan setelah menyentuh uang kertas dan logam. Jika tidak sengaja menyentuh mata, mulut, dan hidung akan mempunyai risiko terinfeksi. Selama liburan 4 hari ini, banyak objek wisata diserbu masyarakat. Banyak orang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak sosial membuat khalayak merasa khawatir bisa menimbulkan puncak pandemi berikutnya. 我们要注意的就是大量的民众出游以后，会不会因为这个群聚的关系产生一些感染的病患？ Selain itu, beberapa penelitian luar negeri menemukan daya infeksi memuncak 5 hari sebelum dan sesudah kambuh. CCC mengkonfirmasi bahwa hasil analisis di Taiwan juga menunjukkan indikasi yang sama. Jumlah virus menurun secara bertahap setelah 1 minggu. Banyak orang berwisata pada liburan panjang Qingming. Menurut perhitungan CCC, hanya pada 11 objek wisata saja terdapat 1,5 juta perancong. Hal ini membuat jumlah pasien melonjak 20 hingga 30% setelah masa liburan. Sebagian besar dari mereka mempunyai gejala pernapasan dan diare. Para dokter merasa khawatir karena masa inkubasi virus corona adalah 5 hingga 7 hari. 10 April adalah hari yang menentukan apakah liburan telah menjadi celah kebocoran pencegahan pandemi. 差不多在4月10号左右上下左右呢，那一段时间，如果我们本土病例有增加的话，那表示完蛋了。我们大概因为这个是群聚感染呢，造成我们防疫的破口。Dokter berpendapat bahwa tindakan pemerintah yang mendorong warga untuk berwisata sebelum liburan panjang adalah salah. Selain itu, pada objek wisata populer juga tidak diterapkan pembatasan pengunjung. Bahkan sebagian warga berkeliaran tanpa masker. Saat ini, pemerintah meminta warga untuk swakontrol kesehatan tidak akan banyak membantu. Ancaman COVID-19 di Indonesia belum mereda. 2.491 kasus dikonfirmasi dengan 209 kematian pada 7 April. Pada tanggal 5, aparat terkait meminta warga yang keluar rumah untuk mengenakan masker. Mulai tanggal 12, masyarakat diwajibkan mengenakan masker saat naik MRT atau BRT di Jakarta. Untuk bulan Ramadan yang akan dimulai sekitar 23 April, Kementerian Transportasi Indonesia telah mengajukan sejumlah langkah agar masyarakat membatalkan rencana Pulkam. Pekerja migran asing Singapura juga dilaporkan positif virus corona. Otoritas setempat menetapkan 3 asrama PMA menjadi zona karantina. Sekitar 20.000 PMA harus menjalankan perintah karantina selama 14 hari. Kamar yang tidak besar ini adalah kamar tidur puluhan PMA. Menanggapi perluasan pandemi COVID-19, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 6 menyatakan akan mengeluarkan keadaan darurat paling cepat pada tanggal 7. 政府として緊急事態宣言の準備をすべしとの意見をいただきました。対象地域は7都府県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府と兵庫県、そして福岡県です。 Namun, Gubernur Tokyo Koike Yurika menegaskan bahwa pemerintah tidak membatasi warga untuk memberi kebutuhan hidup dan ke rumah sakit. Toko yang menjual kebutuhan hidup harus tetap dibuka dan warga diminta untuk tidak menimbun komoditas. Selain itu, transportasi umum juga tetap berjalan. COVID-19 terus merebak di dunia. Jumlah kasus positif saat ini hampir mencapai 1,3 juta orang dan setengah populasi dunia telah dibatasi ruang geraknya. Semakin banyak perusahaan dan sekolah yang mulai menggunakan aplikasi online untuk kerja dan sekolah dari rumah. Hal ini membuat aplikasi Zoom menjadi sangat terkenal. Zoom dilaporkan menyalurkan data pelanggan kepada Tiongkok akhir-akhir ini, atau masalah aplikasi yang diretas membuat pendirinya yang berkewarganegaraan Tiongkok keluar meminta maaf pada tanggal 5. Dia juga berjanji aplikasi tersebut akan dihentikan selama 90 hari untuk diperbarui khususnya pada masalah privasi dan keamanan. Saat ini, Badan Antariksa Amerika Serikat NASA, SpaceX, dan perusahaan kendaraan listrik lainnya mengumumkan larangan penggunaan Zoom pada karyawannya. Kota New York juga meminta sekolah-sekolah untuk berhenti menggunakan Zoom dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Yuan Legislatif Taiwan pada tanggal 7 juga memberikan edaran resmi kepada semua instansi untuk tidak menggunakan Zoom dan memprioritaskan aplikasi dalam negeri. Telkom Chunghwa juga mengumumkan penghentian penjualan Zoom dan meminta pelanggan beralih kepada aplikasi video lainnya.